Supriyanto terdakwa dalam kasus ijazah SDJES dituntut JPU 2 tahun penjara. Saya cukup sedih ya untuk Supriyanto jujur aja. Saya sih hanya berharap yang mulia bisa meringankan apa yang dituntutkan biasa. Karena saya mengenal siapa Supriyanto ya, jadi tujuan saya menggugat itu hanya ingin supaya ada kepastian hukum untuk ijazah. Yang membuat juga terakhir ijazah diminta dikembalikan. Kalau dia mengakui itu ijazah nilainya palsu atau dimasukkan merugikan, seharusnya dia tidak meminta dikembalikan ijazahnya tuh. Minta ijazah baru. Minta ijazah baru. Nah, atau minta penetapan ijazah baru ke kementerian. Ini ijazah yang lama diminta lagi, berarti kan dia mengakui dan tidak merasa dirugikan. Nah, ini yang menarik. Terakhirnya tuh dia bilang, dia minta dikembalikan seluruh dokumen-dokumen termasuk ijazah. Langsung kami bacakan pada keterangan saksi-saksi pertama dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi: 1. Keterangan anak saksi yang bernama Adelia Malik Kirana Edeler, selanjutnya disebut anak saksi, memberikan keterangan dengan didampingi pekerja sosial dari Dinas Sosial Sleman pada pokoknya sebagaimana tersebut atau tertera dalam surat tuntutan. Saksi kedua atas nama Erika Handriati di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menanamkan hal sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Saksi Ana Indah Silvana sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Saksi keempat saksi Nana memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dalam surat tuntutan. Saksi kelima saksi Dr. Susilo bagaimana termuat dalam surat tuntutan. Saksi keenam saksi Dr. Andes Adeli Daryana MM bagaimana termuat dalam surat tuntutan. Saksi ketujuh saksi Dwi Agus Mugiarto bagaimana termuat dalam surat tuntutan. Saksi kedelapan saksi Olin Andres Stefani bagaimana termuat dalam surat tuntutan. Saksi Adetat atau yang meringankan 1. Saksi Bilin Prati Manggini bagaimana termuat dalam surat tuntutan. 2. Saksi Veronica bagaimana termuat dalam surat tuntutan. 3. Saksi Sinta. 4. Saksi Santi. 5. Saksi Kencana Devia Chandra bagaimana termuat dalam surat tuntutan. 6. Saksi Trino Dadianis bagaimana termuat dalam surat tuntutan. 7. Saksi Berdeka Setianis bagaimana termuat dalam surat tuntutan. Untuk ahli 1. Ahli JSO Dono SNU pendapat ahli bagaimana termuat dalam surat tuntutan. Ahli yang kedua ahli Dr. Adriana MSI pendapat ahli bagaimana termuat dalam surat tuntutan. Surat kemudian petunjuk permohonan keterangan terdakwa bagaimana termuat dalam surat tuntutan. Untuk barang bukti bagaimana termuat dalam surat tuntutan. Analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampaikan kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu dakwaan pasal 266 ayat 1 KUHP. Pembuktian dakwaan pasal 2661 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur menipu memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu atau lebih mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu. 3. Unsur yang maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian. Keterangan pertama, unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang bertindak sebagai subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menghukum atas perbuatan yang dilakukan. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Supriyanto Bisubine
yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang sangka sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu fakta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh fakta itu. Bahwa berdasarkan pendidikan, kemudian nama olahraga provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat dinyatakan ijazah tersebut asli dan merupakan antar banding. Bahwa berdasarkan pendapat ahli JS Mutomo SHMU yang dimaksud dengan anggaran kekuatan menurut ketentuan pasal 186 KUHP Perdata atau autentik ialah suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang ditentukan undang-undang oleh pejabat atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ijazah merupakan akta autentik yaitu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau instansi yang berwenang. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di dalam persidangan, ahli JS Mutomo SHMU menerangkan bahwa akta ijazah sekolah dasar dengan nomor DN 04 DD dari STK 00006 dan pelajaran 2015 dari 2016 atas nama Adela Kirana Eberat merupakan akta autentik. Berdasarkan uraian fakta tersebut, penuntut umum berkesimpulan bahwa unsur menyebut memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu telah terpenuhi. Bukan mengenai satu KUHP. Oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kesalahannya. Tidak atas terdakwa, seperti jadilah kami menunjukkan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam melakukan tuntutan pidananya itu. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dalam memberikan saksi korban dan kemudian dengan anak saksi yang bernama Adela Kirana Eberat. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kali ini dengan mengajukan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa yang berprinsip pendakwa berserah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dan masih menyuruhnya memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Jadi jika memakai itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dari pidana dalam pasal 266 ayat 1 KUHP sebagai penuntut umum. Selama berupa pidana penjara selama 2 tahun dengan ketentuan namanya pidana penjara itu akan diproses dengan nama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa satu lembar ijazah sekolah SD dengan nomor BN 04 DD garing SPK 00006 tahun pelajaran 2015 dari 2016 sama dalam surat tuntutan satu lembar surat keterangan hasil ujian sekolah dari 19 dasar sekolah dasar nomor DN 04 DGSPK 008 633 tahun ajaran 2015 dari 2016 akan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000 rupiah. Dengan tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 13 September 2021 besok penuntut umum. Terima kasih ya. Baik ya, kemudian kalau tadi sudah mendengar ya. Baik, di sini ada saudara yang kesepakatan. Sidang ini kita lakukan ya. Baik Supriyanto, selain penasihat hukum, saudara secara pribadi bisa membuat tulisan ya yang akan dibacakan pada hari Kamis. Secara pribadi bisa. Jadi terserah saudara yang akan membuat pembelian secara pribadi boleh. Kalau tidak silakan semuanya proses hukum juga boleh. Ya, ya silakan. Baik ya. Tidak terlalu buat saya, yang penting ijazah itu bisa saya pakai. Saya cukup sedih untuk Supriyanto gitu aja. Saya sih hanya berharap yang mulia bisa meringankan apa yang ditentukan biasa. Karena saya mengenal siapa Supriyanto, jadi tujuan saya menggugat itu hanya ingin supaya ada kepastian hukum untuk ijazah. Karena ijazah itu kan selamanya.
kita melamar pekerjaan, saya waktu melamar pekerjaan diminta dan sebagainya. Anda semua melamar pekerjaan juga pasti diminta ijazah. Saya hanya mau kepastian. Tapi kalau untuk hukuman silahkan. Cuma saya hanya melihat Supriyanto tidak maksimal membela dirinya. Saya melihat maksudnya dia bisa menolong dirinya semaksimal mungkin. Ada sesuatu yang saya tidak tahu mungkin. PDI besok gimana? Ya, saya tidak terlalu memfokuskan pada upaya pembela ya. Cuma saya berharap pembela bisa meringankan Supriyanto. Namun fakta bahwa di dalam rapor dan di dalam ijazah konten yang berbeda itu sudah semua yang tidak bisa dipungkiri. Selama ini kan yang menurut rejesnya tapi ini kan Kalau pidana itu tindakan ya. Saya serahkan semua pada mekanisme dan prosedur hukum. Saya tidak mengarahkan pada siapapun. Saya pada laporannya juga sekolah yang saya laporkan. Saat itu juga kan kepala sekolahnya sudah 4 kali berganti. Jadi saya tidak mengarahkan siapapun nama tertentu. Apalagi Supriyanto, dia hanya seorang administrasi. Ada saya paham betul bahwa ijazah itu bukan di ranah administrasi. Undang-undang dan peraturan yang mengatakan ijazah itu ranahnya di guru, tenaga pendidik, dan kepala satuan pendidikan. Jadi memang sangat mengejutkan bahwa ternyata yang jatuh jadi tersangka adalah seorang. Namun apa yang disampaikan oleh kepala sekolah juga, YIS itu kan memang tidak pernah mengaplikasikan kurikulum nasional. Jadi selama kami semua bersekolah, baik saya sebagai orang tua, anak saya sebagai murid ataupun karyawan, kami hanya mengenal bahwa YIS adalah sekolah internasional. Saya ternyata berhak atas ijazah nasional. Ya, tapi jaksa menuntut 2 tahun dengan pertimbangannya. Yang jelas kami tetap kami punya hak untuk melakukan pledoi, pembelaan, dan kami yakin Pak Supri tidak salah. Gitu. Karena yang membuat aneh juga terakhir ijazah diminta dikembalikan. Kalau dia mengakui itu ijazah nilainya palsu atau dimasukkan merugikan, seharusnya dia tidak meminta dikembalikan ijazahnya tuh. Kita meminta ijazah baru. Minta ijazah baru, atau minta penetapan ijazah baru ke kementerian. Ini ijazah yang lama diminta lagi, berarti kan dia mengakui Dan tidak merasa dirugikan. Nah, ini yang menarik. Terakhirnya tuh dia bilang, dia minta dikembalikan seluruh dokumen-dokumen ijazah untuk dikembalikan. Oh, dari jaksa tadi Pak ya? Yang dibacakan oleh jaksa tadi. Pak ya akan disiapkan pada pledoi hari Kamis mendatang Pak? Ya, yang disiapkan yang jelas banyak saksi-saksi yang bukti-bukti surat nanti kita akan pakai juga dirasakan selama proses persidangan. Dan kita sudah dengar juga saksi-saksi dari mereka juga banyak yang memberi menguntungkan kita dari adekat ya, saksi adekat itu yang menguntungkan ya, dari saksi-saksi ahli yang mereka ajukan juga banyak membantu atau meringankan kasus ini. Jadi banyak nanti kita lihat nanti ada kepala sekolahnya yang Orin itu gimana Pak? Besok kan itu juga jadi nanti dulu. Jadi kita putuskan dulu, kita dengar dulu putusan hakim. Benar atau tidak artinya Pak Supri melakukan itu gitu loh. Kita tunggu putusan hakim. Artinya apa? Ternyata Pak Supri dibebaskan, ya kita tunggu reaksi dari keluarga Pak Supri. Yang jelas kemungkinan besar saksi-saksi yang diajukan kemungkinan besar akan diputus lagi. Terus, tapi kita tunggu reaksi dari keluarga Pak Supri. Yang jelas kita tunggu aja besok pledoi. Mudah-mudahan jaksa tidak melakukan, nanti jaksa kan ada replik, ada duplik, baru kita. Terima kasih.